Anime ini dimulai di sebuah hutan yang cukup tenang di mana hanya ada satu rumah di tengahnya. Di sini kita bertemu dengan protagonis kita, Ryo Michiara, yang bangun dari tempat tidurnya untuk melihat beberapa hal di sekelilingnya. Saat keluar dan melirik ke hutan, hal pertama yang ia lakukan adalah mengucapkan mantra kecil untuk mengeluarkan gumpalan air kecil di tangannya. Dan dalam perubahan adegan, kita melihat apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya sebelum ia tiba di sana. Ryo tiba-tiba sadar dan menyadari bahwa ia berada di tempat yang tidak dikenal, dan dari kabut muncul seorang pria yang memberitahunya bahwa ini bukanlah akhirat. Setelah mereka bisa saling melihat dengan jelas, pria ini bertanya apakah namanya Ryo Michiara, yang dijawab Ryo ya. Mendengar itu, pria tersebut merasa lega dan memberitahunya bahwa sudah lama sekali ia tidak menerima pengunjung. Dan tanpa basa-basi, ia menginformasikan bahwa Ryo kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan. Tanpa menunjukkan kejutan, Ryo mengatakan bahwa ia mengingatnya. Terlihat bahwa kemungkinan sebuah kendaraan menabraknya. Kemudian ia bertanya kepada pria itu apakah ia adalah Tuhan. Tetapi pria itu menjawab tidak. Ia dapat menganggapnya lebih mirip dengan malaikat dan ia bersedia menjawab pertanyaannya. Kemudian Ryo memutuskan untuk mengingat pria ini sebagai Michael dan ia berkomentar bahwa ia sadar akan reinkarnasi. Oleh karena itu ia ingin tahu apa yang harus ia lakukan sekarang setelah ia akan hidup kembali. Michael memintanya untuk menjalani hidupnya sesukanya dan bahwa tidak ada yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang spesifik atau bahwa ia akan diberi misi. Ini membuat Ryo berpikir dan setelah beberapa detik ia meminta kehidupan yang tenang, yaitu diam, damai, seperti kehidupan seorang penggemar Full Metal Alchemist pada dasarnya. Atas jawabannya, Michael menunjukkan bahwa ia akan bereinkarnasi di dunia dengan sihir, yang mereka kenal sebagai DV. 1 dari 5 orang memiliki kemampuan menggunakan sihir dan atribut yang akan ia miliki di dunia ini adalah air. Karena ia ini memiliki kehidupan yang tenang, ia akan bereinkarnasi di hutan Rondo, di mana sebuah rumah dan makanan untuk 2 bulan akan disiapkan untuknya. Di sini kita melihat Ryo melirik gudang tempat makanan berada. Tempat itu membeku, yang membuatnya berpikir bahwa makanan tersebut tetap dalam kondisi itu berkat sihir. Michael juga memberitahunya bahwa monster tidak akan bisa mendekati rumahnya. Ini berkat adanya semacam penghalang di sekitarnya. Dan agar ia mendapatkan semua kenyamanan itu, kecelakaannya pasti sangat parah. Ryo melihat ensiklopedia monster yang ada di rumah dan menyadari bahwa meskipun ia tidak mengenali tulisannya, ia mampu membacanya, memahaminya, dan selain itu ia juga memiliki ensiklopedia tanaman. Kembali ke masa sekarang, Ryo mulai bereksperimen untuk pertama kalinya dengan sihir dan saat ia bereksperimen ia menemukan bahwa selama ia memvisualisasikan sihir yang ingin ia ciptakan, tidak perlu mengucapkan apapun. Ini sedikit mengecewakannya, karena ia suka mengucapkan mantra, meneriakkan kekuatan, pada dasarnya. Setelah itu, ia melihat bahwa ia hanya bisa memanggil air dingin, yang menghalangi dia untuk memanfaatkan bak mandi di rumahnya agar bisa mandi dengan nyaman. Karena tidak ada pilihan lain, ia mengambil sebatang kayu untuk mencoba membuat api. Tetapi setelah beberapa saat mencoba dengan beberapa batang kayu, ia menyerah karena menyadari betapa sulitnya melakukan hal seperti itu. Mengesampingkan masalah itu, ia fokus membuat air diambil membeku, tetapi tidak berhasil. Karena ia ingin membuat es, ia berusaha lebih keras, karena ia tertarik untuk menggunakan mantra yang memungkinkannya menciptakan tombak es. Yang ia lakukan selanjutnya adalah mengecilkan air dan menghilangkan panasnya. Selain itu juga memvisualisasikan molekul H2O. Setelah itu, ia menggabungkan elemen oksigen dengan elemen hidrogen dari molekul di sebelahnya, yang memungkinkannya menciptakan es. Ini membuatnya senang dan ia berterima kasih kepada ikatan hidrogen. Setelah ini ia berniat memberinya bentuk. Di sini ia bersiap membentuk semacam kaca pembesar, yang ia gunakan untuk memperkuat cahaya matahari dan mengarahkan titik panas langsung ke pengapian, sehingga menciptakan api. Malam harinya, ia akhirnya bisa menikmati mandi air hangat yang nyaman dan mengakui bahwa ia telah membuat kemajuan yang cukup besar untuk hari pertamanya. Di sana ia berpikir bahwa ia seharusnya bisa menciptakan air hangat sama seperti ia membuat es, yang membuatnya berkata bahwa sihir sangat berguna dan tampaknya ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan mulai besok. Begitu bangun tidur, ia makan sedikit daging dan teringat bahwa Michael meninggalkannya makanan untuk 2 bulan, yang berarti ia harus berburu untuk mendapatkan lebih banyak ketika habis. Dan karena hutan tidak berada dalam penghalang, ia berasumsi pasti ada monster di luar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa pergi hanya dengan pisau, melainkan ia membutuhkan sihir serangan. Hal yang sama bisa dikatakan tentang Carolina di malam hari. Tanpa membuang waktu ia keluar untuk mulai melatih sihirnya, Water Ball, dan ia bersemangat karena mantra serangan pertamanya berhasil, meskipun ia menyadari bahwa itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Meskipun demikian, yang ia lakukan adalah mengubah Water Ball menjadi Water Jet, dengan niatnya untuk memvisualisasikan semburan air tipis yang bergerak dengan kecepatan penuh. Saat melakukannya, satu-satunya yang ia hasilkan adalah semburan air yang cepat melemah dan tidak mencapai sangat jauh, sehingga ia mengalami kegagalannya. Di sana ia teringat sebuah pertanyaan yang ia ajukan kepada Michael, yaitu, bagaimana sihir bisa digunakan? Malaikat itu menjawab bahwa inti dari sihir adalah memvisualisasikan sesuatu, sehingga ia harus memvisualisasikan sebuah gambar dan terus mendapatkan pengalaman. Mulai dari sini, Ryo mendedikasikan dirinya untuk melakukan water jet berulang kali dan setelah beberapa jam ia mengamati bagaimana serangannya mulai terbentuk. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan bahwa dengan membalik proses pembuatan es, ia mampu menciptakan air hangat, meskipun saat masuk ia tidak bisa menghindari terbakar. Keesokan harinya ia berniat menciptakan es langsung di udara dan menganalisis bahwa prosedurnya cukup lambat, tetapi ia memang mampu melakukannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menamai serangan ini Cicla Lens. Meskipun saat diterbangkan, ia jatuh begitu saja setelah bergerak 1 meter.
Ia sadar bahwa dengan kelemahan tersebut, tidak layak menggunakannya dalam pertarungan sungguhan dan oleh karena itu ia berniat untuk berlatih lebih banyak. Perlahan-lahan ia melakukan beberapa mantra satu persatu, mempertahankan ritme itu sampai matahari terbenam. Pada titik itu, kelelahan tiba-tiba melandainya dan membuatnya jatuh berlutut. Selain itu ia merasa akan pingsan, yang membuatnya berpikir bahwa ia kehabisan mana. Malam ini ia menyadari sesuatu yang penting, yaitu bahwa ia harus menyalakan api di siang hari, karena satu-satunya metodenya adalah menggunakan cahaya matahari. Dengan kata lain, ia tidak bisa makan malam karena tidak bisa memasak. Keesokan harinya ia kembali berlatih sihirnya dan ia terus mengulanginya di hari-hari berikutnya. Setelah periode waktu yang singkat, ia melihat hasil dari usahanya, yaitu ia sudah mampu menciptakan icicle lens dalam sekejap, meskipun masih belum mencapai jarak yang sangat jauh. Meski begitu, ia merasa sudah waktunya untuk bertualang keluar dari penghalang dan itulah yang ia lakukan, dengan memegang tombak yang diciptakannya sendiri. Saat ia maju sedikit, ia tiba di sungai dan menemukan sesuatu yang ia inginkan, kuasa. Dan ia menggunakannya sebagai batu api untuk dapat menyalakan api bahkan jika tidak ada matahari. Dengan sumber daya penting itu, ia berniat mencari beberapa ramuan penawar. Karena jika ia mendapatkan sesuatu seperti itu, ia akan menganggap petualangannya sebagai kesuksesan besar. Pada saat itu ia berbalik untuk melihat seekor monster mengintainya, yaitu seekor reservoir. Berada dalam situasi itu, tubuhnya tegang karena situasi tidak baik. Ia bahkan lumpuh karena ketakutan ketika monster itu menyerang. Ketika ia tinggal beberapa detik lagi akan dihantam, beberapa gambar muncul di kepalanya yang membuatnya bereaksi, jadi ia dengan cepat menyingkir dari jalannya dengan melompat. Ketika monster itu menyerangnya lagi, ia ingat bahwa ia mampu menggunakan sihir. Jadi sebagai tindakan balasan, ia membuat jalan es yang menyebabkan monster itu meluncur ke arahnya dan sebagai serangan terakhir ia menciptakan gumpalan icicle lens di depannya sebagai perisai duri, di mana monster itu menabraknya dan mati seketika. Malam ini ia kembali ke rumah untuk membaca ensiklopedia monster dan menemukan bahwa Lesser adalah peringkat yang paling lemah. Selain itu, ia menyadari bahwa meskipun ini adalah ensiklopedia dasar, dua halaman terakhirnya istimewa. Ternyata ada informasi tentang naga yang makhluknya dapat menghancurkan seluruh kota tanpa usaha dan tanpa bantuan. Dan sebagai saran dikatakan bahwa jika seseorang melihatnya, harus segera melarikan diri, meskipun sangat mungkin tidak bisa melakukan itu. Juga dibicarakan tentang iblis kecil, yang bukan malaikat jatuh, tetapi juga tidak diketahui dari mana asalnya. Dan di catatan tertulis bahwa orang berdoa agar tidak ada yang bertemu dengan mereka. Ia bertanya-tanya apa gunanya mengetahui hal itu dan setelah memikirkannya baik-baik, ia mengerti bahwa ada segalanya di dunia ini. Setelah itu ia kembali bertualang untuk mengumpulkan buah-buahan dan menikmati salah satunya karena keseimbangan yang baik antara rasa asam dan manis. Tiba-tiba ia diserang oleh monster terbang dan setelah menghindari serangannya, monster ini melancarkan tebasan angin yang untungnya tidak mengenainya. Ini membuatnya percaya bahwa level musuh telah meningkat drastis dan saat ia melarikan diri, ia menempatkan perisai es untuk mencegah monster itu menyerangnya. Di sana ia mengidentifikasi monster ini sebagai Assassin How, ia menggunakan Air Slash, sebuah mantra angin tak terlihat dan juga menyerang dengan palu dan cakar setelah mengisi daya. Karena ia tidak bisa melarikan diri dari binatang ini, ia bersiap untuk bertarung, jadi ia berhenti berlari dan mulai menembakkan beberapa water jet ke arahnya. Hawk mengelak dengan bermanuver di udara dan setelah itu menyerang balik dengan meningkatkan kecepatan. Tapi Rio menciptakan balok es di udara yang ditabrak oleh Hawk. Setelah benturan, Hawk itu jatuh ke tanah beberapa meter di belakang. Namun meskipun Rio mendekat untuk bersiap, monster itu bereaksi cepat setelah sadar kembali dan melayang di udara. Seketika itu, Rio menyadari bahwa Hawa itu memiliki mata yang terluka dan setelah beberapa detik ia berbalik untuk terbang pergi. Sekarang akhirnya dengan bahaya yang menjauh, Rio menjatuhkan diri ke tanah untuk beristirahat yang pantas. Menerima betapa sulitnya memiliki kehidupan yang tenang. Karena ia melarikan diri dari HW cukup jauh, itu menyebabkan ia kehilangan orientasi terhadap pondok. Saat ia terus maju, ia berpikir bahwa ia seharusnya sudah mendekat. Tetapi yang ia temukan adalah sesuatu yang bersinar, di mana terlihat seorang pria berzirah tanpa kepala, yang ditemani oleh seekor kuda tanpa kepala. Keesokan harinya, Rio terus menjelajahi hutan dan di perjalanan, untuk memanfaatkan waktu, ia mengalahkan binatang-binatang yang mengancam nyawanya pada hari Selasa biasa dan kali ini menggunakan Easy Challenge dengan sukses. Protagonis kita mampu menemukan rumahnya, sehingga ia melakukan kegiatan ini secara terus-menerus untuk dapat mengumpulkan sumber daya dan makanan. Ini tanpa mengabaikan latihannya dalam sihir agar bisa menjadi lebih kuat dalam hal itu. Pada suatu hari ia menemukan sebuah pantai, jadi ia tidak ragu untuk menyelam ke laut. Namun saat melakukannya, ia disergap oleh monster raksasa dari kedalaman, sesuatu yang membuatnya lari terbirit-birit karena ketakutan. Kemudian ia menciptakan mantra bernama Abrap Jet, yang berfungsi sebagai semburan air super terkonsentrasi dan ia menggunakannya untuk memotong batu dengan sempurna. Setelah itu, ia menemukan bahwa jika ia mengeraskan es menggunakan sihir, ia bisa menggunakannya sebagai abrasif granat dan di sana ia mulai menyadari bahwa ia sudah sangat terbiasa menggunakan sihir. Pada suatu malam, Rio memutuskan untuk kembali mencari Dulahan yang ia biarkan pergi sebelumnya, sekarang bersenjatakan pedang es. Ia sadar bahwa Dulahan tidak ada dalam ensiklopedia monster dan ia tidak tahu apakah itu karena ia bukan monster atau karena ia jauh lebih maju, tetapi ia tidak akan terlalu memedulikan hal itu. Selain itu, ia bisa mempelajarinya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia melakukan gerakan pertama dengan menyerang dari depan, meskipun Dulahan terus memblokir setiap pukulan yang ia lepaskan. Dalam serangan balik Dulahan, Rio melindungi dirinya dengan menciptakan perisai es, tetapi meskipun begitu benturan itu sedikit menghambatnya. Pada serangan Dulahan berikutnya, Rio mengelak untuk membalas pukulan, tetapi di sana ia menyadari bahwa ia telah gagal.
Ini memungkinkan Dulahan untuk memberinya pukulan ke sisinya. Dan meskipun Ryo melindungi diri, benturan itu cukup kuat untuk menjatuhkannya. Di sini Ryo menerima bahwa ia tidak mampu mengalahkan musuh ini. Tetapi karena ia tidak mati, ia berpikir bahwa itu sepadan untuk datang setiap malam. Karena ia juga merasa Dulahan mencoba memberitahunya bahwa ia akan melatihnya. Pada saat itu, Dulahan menciptakan pedang air dari senjatanya untuk kemudian mengubahnya menjadi es dengan tepat. Lalu ia mendekat ke Ryo untuk menyerahkannya, meskipun saat melakukannya senjatanya kembali normal. Ryo berasumsi bahwa ia ingin ia belajar menggunakannya dan saat mengambil senjata yang diberikan, Dulahan hanya kembali ke air untuk mundur. Kemudian Ryo saat menjelajahi hutan menemukan monster terbang dan sejenak ia mengira itu adalah Hawk yang tadi karena bekas luka di matanya, tetapi kemudian ia ragu karena penampilannya berbeda. Setelah menganalisisnya lebih baik, ia berasumsi bahwa monster itu baru saja berevolusi dan setelah beberapa detik, monster ini melancarkan serangan jarak jauh, sehingga kita bisa mengonfirmasi bahwa itu memang monster yang tadi. Dengan cepat Ryo menggunakan Ice Wall 5 lapis, tetapi begitu ia menyadari bahwa penghalangnya hancur oleh serangan sederhana itu, ia tidak ragu untuk berlari ke berbagai arah untuk mempersulit monster itu mengenainya dengan proyektilnya. Ia terus mengulanginya dan bahkan melakukan serangan balik dengan challenge-nya, tetapi ini adalah sesuatu bahwa makhluk itu menghindar tanpa masalah. Disinilah monster itu menggunakan semacam mantra yang menghilangkan dinding ukurannya dalam sekejap, bersiap karena mengira akan melakukan sesuatu. Tetapi sesaat setelah itu petir menyambar dirinya, sesuatu yang berhasil ia hindari dengan melompat ke samping, dan reaksi Ryo adalah mengeluarkan pedangnya dan hanya menciptakan bila es. Ia memblokir serangannya dengan kuat tanpa sempat beristirahat. Hanya dengan pedang itu. Tibalah saatnya monster itu mengambil jarak jauh untuk mendapatkan kecepatan dan menyerang balik dirinya. Mendekat cukup. Ketika makhluk itu dijatuhkan, Ryo memahami dendam yang dimilikinya, karena dialah yang melukai matanya. Memperkuat dirinya karenanya. Ia juga mengerti bahwa makhluk itu berevolusi untuk membalas budi dan dengan kebanggaan yang menghormati. Naga terbang di hutan yang sama dan saat Ryo kembali ke rumah dengan tenang, ia terkejut begitu makhluk kuat ini mendarat di depannya. Tidak tahu apakah ia akan mendengarnya setelah sekian lama tidak menggunakan telepati. Setelah itu, ia bertanya apakah ia tidak melihat seekor burung yang berevolusi dari Assassin Hawk. Naga itu hanya memberi selamat kepadanya atas pencapaian tersebut dan menunjukkan bahwa apa yang ada di pinggangnya itu cukup tidak biasa. Benar-benar. Ryo mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian naga itu memberitahu bahwa ia harus pergi. Pada malaikat kita, Michael, ia memperhatikan bahwa Ryo memiliki atribut tersembunyi. Tetapi tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak ia duga akan terjadi, tahun sejak saat itu. Disinilah ia menyebutkan bahwa atribut tersembunyi Ryo adalah awet muda. Di hari yang baru, ia hanya ingin datang karena ingin makan makanan laut panggang. Jadi ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan kapal karam. Mendengar salah satu dari mereka masih bernapas. Dalam perubahan adegan, kita melihat secara singkat bagaimana monster raksasa menyerang kapal tersebut. Begitu anak laki-laki yang diselamatkan Ryo terbangun, ia melihat barang-barangnya ada di sampingnya sambil menghela napas lega karena telah selamat. Mengatakan bahwa ia senang ia masih hidup. Di sisi lain, anak laki-laki itu terkejut karena tidak menyadari kehadirannya dan juga merasa aneh dengan cara berpakaiannya. Ia tanyakan, jadi ia memperkenalkan diri sebagai Abel terlebih dahulu, lalu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, bahwa yang lain tersapu arus, tetapi ia memintanya untuk tidak khawatir, karena mereka hanya penyelundup kriminal, yang ia rasakan dan itu membuat Ryo mengundangnya makan. Tidak lupa ia juga memperkenalkan diri. Begitu di dalam, dia melihat hal yang wajar bahwa ia tidak mampu membeli itu jika tidak punya uang dan mulai khawatir telah menyinggung pria yang menyelamatkan hidupnya. Setelah mengetahuinya, Abel menduga bahwa ia berburu untuk bertahan hidup dan memberitahu bahwa makanannya lezat. Ini menarik perhatian Abel, yang berkomentar bahwa di provinsi-provinsi tengah hanya separuhnya yang bisa menggunakannya dan ia sendiri tidak bisa. Setelah itu, Abel meminta ia ingin memeriksa sesuatu dan itu adalah ia ingin pergi ke pantai. Ketika mereka berjalan, Abel kembali menyinggungnya, karena wajar jika ia tidak memilikinya karena sangat miskin. Dan dengan pemikiran itu, bersikeras karena itu adalah hal minimal yang bisa ia lakukan dan menunjukkan bahwa jika ia selalu diselamatkan olehnya, reputasinya akan hancur. Jadi ia melihat kemungkinan bahwa mereka dimakan atau tersapu laut. Abel menafsirkan ini seolah-olah jika ia tidak menyelamatkannya tepat waktu, bersikap terlalu formal ketika berbicara dengannya. Karena ia tidak merasa nyaman jika penyelamatnya berbicara seperti itu kepadanya dan ia lebih suka dipanggil dengan namanya. Sementara Abel selesai menyelidiki dan memberitahu bahwa ia tidak dapat menemukan apa yang ia cari. Ryo bertanya apa yang akan ia lakukan sekarang. Ia percaya tempat ini terlalu jauh ke selatan. Menanggapi hal ini, Ryo mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Lune, bahwa ia bisa menganggap ini sebagai pekerjaan, karena ia membutuhkan bantuannya. Kemudian ia mengakui bahwa ia tidak tahu di mana mereka berada atau bagaimana ia bisa sampai ke Lune, seseorang yang bisa diajak bicara agar tidak menjadi gila. Setelah beberapa detik, Ryo membuat keputusan dan menerima permintaannya. Saat malam tiba, Ryo mengatakan bahwa ia harus pergi untuk berpamitan, karena ia hanya bisa berbicara dengannya pada jam-jam ini dan ia ingin ia tahu bahwa ia tidak akan ada untuk sementara waktu. Tidak ada yang tinggal di sekitar sini. Yang ia lakukan,
Alih-alih bertanya sebagaimana mestinya, adalah menduga bahwa ia ingin memberikan penghormatan kepada orang yang dicintai. Setelah beberapa saat, Rio tiba di hadapan Raja Peri, yang diberitahunya bahwa ia harus pergi untuk sementara waktu dari hutan Rondo. Ia hargai dengan sepenuh hati. Terakhir, ia mengatakan bahwa hari ini akan menjadi dua terakhir yang mereka miliki, jadi ia akan bertarung dengan semangat lebih dari sebelumnya. Rio berakhir kelelahan setelah pertarungan selesai. Sebaliknya, Raja Peri berjalan menuju danau di mana ia berbalik untuk memanggil hadiah untuknya. Rio benar-benar terkesan melihat itu dan mengucapkan terima kasih, menerima untuk memakainya dengan bangga. Setelah perpisahan itu, melihat ke rumahnya seolah-olah ia juga berpamitan dengannya. Setelah berjalan sedikit, keduanya akhirnya bertemu dengan monster tingkat dasar.